Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dari perusahaan jasa atau usaha jasa jahit pakaian wanita Juni. Baik, adapun bagian-bagian yang akan dijelaskan dari video ini adalah mengenai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan terakhir adalah laporan dari neraca. Adapun transaksi yang dilakukan dari perusahaan jasa jahit pakaian wanita Juni, yaitu pada tanggal 1 modal awal sebesar 4.700.000, pada tanggal 3 membeli peralatan sebesar 3 juta, pada tanggal 5 membeli perlengkapan jahit seharga 1 juta, pada tanggal 6 menerima jasa pembuatan kebaya sebesar 1 juta dan baru dibayar 300.000, sisanya akan dibayar pada tanggal 29. Pada tanggal 7, menerima jasa jahit rok seharga 100.000. Pada tanggal 9, menerima jasa payet gaun sebesar 500.000. Pada tanggal 9 juga yaitu membeli benang seharga 20.000. Pada tanggal 11, menerima pesanan pembuatan sebuah kemeja seharga 200.000. Pada tanggal 12, membeli kain untuk pembuatan kemeja sebesar 89.000. Pada tanggal 15, membayar listrik seharga 51.000. Pada tanggal 20, membeli manekin secara kredit seharga 150.000. Pada tanggal 22, menerima jasa pemotongan celana seharga 10.000. Pada tanggal 25, membayar cicilan manekin seharga 15.000. Pada tanggal 26, menerima jasa pemasangan kancing celana seharga 10.000. Pada tanggal 29, menerima sisa pembayaran pembuatan kebaya seharga 700.000. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas siklus akuntansi pada usaha jasa penjahit wanita Juni. Nah, siklus akuntansi yang pertama adalah jurnal umum. Jadi, apa sih jurnal umum? Jurnal umum ialah proses pencatatan transaksi secara kronologis dan sistematis, sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Lalu, isi dari jurnal umum adalah tanggal, keterangan, dan debit kredit untuk menentukan jumlah uang yang masuk ataupun keluar. Pada usaha wanita Juni, begini jurnal umum yang akan disajikan. Pada tanggal 1, modal awal disetor senilai 4.700.000. Maka pencatatan dalam jurnal umum akan berbunyi, kas pada modal 4.700.000 berada di debit, dan 4.700.000 berada di kredit. Selanjutnya di tanggal 3 peralatan pada kas di mana peralatan bernilai 3 juta berada di debit, sedangkan kas bernilai 3 juta berada di kredit. Selanjutnya di tanggal 5 perlengkapan pada kas di mana perlengkapan bernilai 1 juta berada di debit, sedangkan kas bernilai 1 juta berada di kredit. Selanjutnya di tanggal 6 kas piutang pada pendapatan di mana kas bernilai 300.000 berada di debit, piutang 700.000 berada di debit, dan pendapatan bernilai 1 juta berada di kredit. Selanjutnya di tanggal 7, kas pada pendapatan di mana kas 100.000 berada di debit, sedangkan pendapatan 100.000 berada di kredit. Pada tanggal 9, kas pada pendapatan di mana kas 500.000 berada di debit, sedangkan pendapatan 500.000 berada di kredit. Selanjutnya, perlengkapan pada kas, di mana perlengkapan bernilai 20.000 berada di debit, sedangkan kas bernilai 20.000 berada di kredit. Dan lanjut ke tanggal 11, kas pada pendapatan, di mana kas bernilai 200.000 berada di debit, dan pendapatan 200.000 berada di kredit. Nah, lanjut di tanggal 12, perlengkapan pada kas senilai 89.000 di debit dan kas 89.000 di kredit. Lalu tanggal 15 ada beban listrik pada kas, di mana beban listrik bernilai 51.000 di debit dan kas 51.000 di kredit. Selanjutnya di tanggal 20 perlengkapan pada utang, perlengkapan bernilai 150.000 di debit dan utang 150.000 di kredit. Pada tanggal 22, kas pada pendapatan 10.000 di debit dan 10.000 di kredit. Lalu tanggal 25, utang pada kas, di mana utang bernilai 15.000 dan kas bernilai 15.000 di kredit. Lalu lanjut di tanggal 26,
ada kas pada pendapatan, di mana kas bernilai 10.000 di debit dan pendapatan bernilai 10.000 di kredit. Pada tanggal 29, kas pada piutang, di mana kas bertambah di debit 700.000 dan piutang berada di kredit 700.000. Buku besar adalah catatan akuntansi yang berisi kumpulan transaksi keuangan yang sudah dicatat di jurnal umum, lalu dikelompokkan berdasarkan jenis akunnya. Di slide ini ada contoh buku besar untuk akun kas. Akun kas mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan uang masuk dan uang keluar. Pada tanggal 1, penjahit Juni menerima modal sebesar 4 juta rupiah, saldo kas bertambah menjadi 4 juta. Pada tanggal 3, membeli peralatan sebesar 3 juta rupiah, saldo kas menjadi 1 juta rupiah. Tanggal 5, membeli perlengkapan sebesar 1 juta, saldo kas menjadi 0 rupiah. Pada tanggal 7, ada pendapatan jasa sebesar 300.000 rupiah. Saldo menjadi 300.000 rupiah. Pada tanggal 9, pendapatan jasa sebesar 100.000 rupiah. Saldo kas menjadi 400.000 rupiah. Pada tanggal 13, pendapatan jasa sebesar 500.000 rupiah. Saldo menjadi 900.000 rupiah. Pada tanggal 17, membeli perlengkapan sebesar 20.000, saldo berkurang menjadi 880.000 rupiah. Pada tanggal 18, pendapatan jasa sebesar 200.000 rupiah. Saldo menjadi 1.080.000 rupiah. Pada tanggal 19, membeli perlengkapan sebesar 89.000 rupiah. Saldo kas berkurang menjadi 991.000 rupiah. Pada tanggal 21, membayar listrik sebesar 51.000 rupiah. Saldo kas menjadi 940.000 rupiah. Pada tanggal 22, pendapatan jasa sebesar 10.000 rupiah. Saldo naik menjadi 950.000 rupiah. Pada tanggal 25, membayar utang sebesar 15.000 rupiah, saldo kas berkurang menjadi 935.000 rupiah. Pada tanggal 27, pendapatan jasa sebesar 10.000 rupiah, saldo kas menjadi 945.000 rupiah. Pada tanggal 29, menerima pembayaran piutang sebesar 700.000 rupiah. Saldo menjadi 1.645.000 rupiah. Di sini saya akan melanjutkan membahas buku besar dimulai dengan akun modal. Pertama, terdapat transaksi pada tanggal 1 sebesar 4 juta rupiah. Transaksi ini menunjukkan adanya penambahan modal dari pemilik, yaitu modal Juni, sehingga saldo akhir akun modal menjadi 4 juta rupiah sisi kredit. Selanjutnya, pada akun peralatan, terdapat transaksi pembelian peralatan pada tanggal 3 dengan nilai 3 juta rupiah. Transaksi ini dicatat di sisi debit karena peralatan termasuk aset yang bertambah. Saldo akhir akun peralatan adalah 3 juta rupiah. Kemudian, pada akun perlengkapan, terdapat beberapa transaksi pembelian perlengkapan. Di tanggal 5, membeli perlengkapan senilai 1 juta rupiah. Tanggal 9, membeli benang sebesar 20.000 rupiah sehingga saldo menjadi 1.020.000 rupiah. Di tanggal 12, membeli kain senilai 89.000 rupiah menjadikan saldo 1.109.000 rupiah. Dan di tanggal 20, membeli manekin sebesar 150.000 rupiah sehingga saldo akhir akun perlengkapan adalah 1.259.000 rupiah. Nah, selanjutnya pada akun piutang. Pada tanggal 6, terjadi penambahan piutang sebesar 700.000 rupiah. Ini berarti usaha memberikan jasa atau menjual barang secara kredit kepada pelanggan. Kemudian, pada tanggal 29,
piutang tersebut dibayar oleh pelanggan, sehingga terjadi pengurangan piutang sebesar Rp700.000. Saldo akhir akun piutang menjadi nol, yang berarti seluruh piutang telah dilunasi. Selanjutnya, pada akun pendapatan, terdapat beberapa transaksi penerimaan pendapatan selama bulan berjalan. Di tanggal 6, pendapatan sebesar Rp1.000.000. Di tanggal 7, pendapatan bertambah Rp100.000 sehingga saldo menjadi Rp1.100.000. Tanggal 9, pendapatan bertambah Rp500.000, saldo menjadi Rp1.600.000. Tanggal 11, pendapatan bertambah Rp200.000, saldo menjadi Rp1.800.000. Tanggal 22 dan 26, masing-masing menambah Rp10.000, sehingga saldo akhir pendapatan menjadi Rp1.820.000. Nah, pada saat ini terdapat dua akun, yaitu akun beban listrik dan akun utang. Pertama, pada akun beban listrik, terdapat satu transaksi pada tanggal 15 sebesar Rp51.000. Transaksi ini dicatat di sisi debit karena beban merupakan pengeluaran yang mengurangi laba. Saldo akhir akun beban listrik adalah Rp51.000. Selanjutnya, pada akun utang terdapat dua transaksi. Pada tanggal 20, terdapat penambahan utang sebesar Rp150.000 yang dicatat di sisi kredit karena utang merupakan kewajiban yang bertambah. Lalu, pada tanggal 25, terjadi pembayaran sebagian utang sebesar Rp15.000, sehingga saldo akhir utang berkurang menjadi Rp135.000. Laporan neraca saldo usaha jasa jahit pakaian wanita Juni. Nama akun kas dimasukkan ke dalam kolom debit sejumlah Rp1.645.000. Yang kedua, nama akun peralatan dimasukkan ke dalam kolom debit sejumlah Rp3 juta. Selanjutnya ada nama akun perlengkapan dimasukkan ke dalam kolom debit sejumlah Rp1.259.000. Selanjutnya piutang 0. Lalu ada akun modal sejumlah Rp4 juta dimasukkan ke dalam kolom kredit. Selanjutnya ada akun pendapatan yang dimasukkan ke dalam kolom kredit sejumlah Rp1.820. Lalu ada nama akun utang yang dimasukkan ke dalam kolom kredit sejumlah Rp135.000. Lalu yang terakhir ada nama akun ban yang dimasukkan ke dalam kolom debit sejumlah Rp51.000. Totalnya yaitu total debit Rp5.955.000 dan total kredit sejumlah Rp5.955.000, yang dimana menunjukkan adanya balance atau keseimbangan. Jadi kita akan membahas tentang laporan laba rugi atas usaha jahit wanita Juni periode 31 September 2025. Untuk laporan laba rugi, akun yang digunakan hanya akun pendapatan dan juga akun beban. Karena pada usaha jahit pakaian wanita Juni, terdapat pendapatan jasa sebesar Rp1.820.000 dan terdapat beban yaitu beban listrik sebesar Rp51.000, maka Rp1.820.000 dikurangi beban Rp51.000, maka laba bersih yang didapatkan oleh usaha jahit pakaian wanita Juni itu sebesar Rp1.769.000. Untuk laporan perubahan modal dari usaha jahit pakaian wanita Juni, untuk modal awal yang dimasukkan pada awal melakukan usaha yaitu sebesar 4 juta dan pendapatan jasa yaitu laba bersih sebesar Rp1.769.000, sehingga modal akhir dari usaha jahit pakaian wanita Juni per 31 September 2025 itu sebesar Rp5.769.000, yang merupakan hasil dari penjumlahan dari modal awal dan juga laba bersih. Laporan neraca penjahit wanita Juni periode 31 September 2025, yang dimana ada aset yang terdiri dari kas sebesar Rp1.645.000, peralatan Rp3 juta, perlengkapan Rp1.259.000, piutang Rp0 dengan total aset Rp5.904.000. Adapun kewajiban
yang terdiri dari utang sebesar Rp135.000, ekuitas terdiri dari modal dan laba bersih dengan modal Rp4.000.000, laba bersih Rp1.769.000. Jadi total kewajiban dan ekuitas sebesar Rp5.904.000. Baik, itu adalah seluruh transaksi atau siklus akuntansi pencatatan transaksi dari perusahaan jasa jahit wanita pakaian wanita Juni. Sekian dan terima kasih.